semuanya, perkenalkan nama saya Nimadi Deswita Fitriani dari program studi S1 Peternakan. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya pada saat kegiatan PKKMB 2022. PKKMB Unila itu sendiri memiliki tema yaitu Ciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Pada hari pertama, tanggal 15 Agustus 2022, saya mendapat materi oleh pemateri pertama yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK, MSI, MM, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, yaitu tentang UU ITE. Adapun tips and trik agar terhindar dari kejahatan UU ITE. Yang pertama, konfirmasi terlebih dahulu segala informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, bedakan antara kritik dan menghina. Yang ketiga, jangan berbagi konten secara berlebihan. Dan yang terakhir, jangan bagikan informasi pribadi dan password kepada orang lain. Adapun manfaat dari UU ITE. Yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Dan yang terakhir, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Resume PKKMB pada hari kedua tanggal 16 Agustus 2022. Pemateri yang pertama oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Wakil Bidang Umum dan Keuangan, yang bertemakan kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Yang pertama, lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, yaitu meliputi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Yang kedua, ada pengelola lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, yaitu poin-poinnya. Yang pertama 3R, yang kedua mengelola sampah, yang ketiga menjaga kelestarian sumber daya alam, yang keempat waspada pemanasan global. Materi yang kedua ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang bertemakan etika dan norma kehidupan kampus. Yang pertama ada menjadi siswa yang ideal, meliputi mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Yang kedua, harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Dan selanjutnya ada 4 tipe mahasiswa yang ada di perkuliahan. Yang pertama yaitu study oriental, yang kedua ada organization, yang ketiga ada study and organization oriented, yang keempat hanya suka bermain. Selain itu ada pun 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama yaitu rajin, yang kedua memiliki orientasi belajar, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain, yang keempat bisa menyelesaikan diri, yang kelima peduli terhadap lingkungan, yang keenam kreatif, yang ketujuh inovatif, yang kedelapan disiplin, yang kesembilan memiliki cita-cita yang tinggi, dan yang terakhir rendah hati. Selain itu ada 5 cara menjadi mahasiswa ideal, yaitu yang pertama mematuhi peraturan yang ada, yang kedua kembangkan minat dan bakat, yang ketiga aktif membaca dan memahami masalah yang ada, yang keempat jujur, berintegritas dan sopan, dan yang terakhir lakukan yang terbaik selama kuliah. Resume PKKMB pada hari ketiga tanggal 18 Agustus 2022. Yang pertama oleh Dekan Fakultas Pertanian, yaitu Profesor Dr. Irawan Sukri Banua, MSI, mengenalkan nama-nama pimpinan dan fasilitas yang bertemakan pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Yang pertama, pentingnya peran perguruan tinggi termasuk Faperta. Kemajuan suatu bangsa itu meliputi inovasi, link atau network, yang ketiga teknologi, yang keempat sumber daya alam. Sistem pendidikan tinggi. Kemudian ada kompetisi lulusan, meliputi berkomunikasi tertulis, berpikir analitis, bekerja dalam tim, ilmu pengetahuan, teknologi, bekerja mandiri, berpikir logis, dan berkomunikasi lisan. Plagiarisme itu musuh dunia pendidikan. Plagiarisme akademik yaitu mengambil tulisan orang lain dan mengaku tulisan sendiri. Kemudian ada mengambil ide orang lain dan mengaku ide sendiri. Akibat plagiarisme, malas belajar, tidak terlatih membanggakan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Dekan 1 Profesor Dr. Insinyur Purnomo, MSI, yang bertemakan
Maju cemerlang Faperta kita. Yang pertama ada pembimbing akademik PK membantu mahasiswa. Kapan mahasiswa DO 4 semester kurang lebih 40 IPK 2, 8 semester kurang lebih 80 SKS IPK kurang dari 2, 14 semester belum lulus administratif, 2 semester tidak bayar UKT. Kemudian ada sanksi akademik meliputi mencontek, plagiat, tindakan pemalsuan. Kemudian narasumber ketiga Bapak Abdullah Aman Damai, yaitu fasilitas koleksi perpustakaan, fasilitas olahraga, fasilitas asrama, fasilitas GSG, dan fasilitas laboratoria. Kemudian narasumber keempat yaitu Dr. Insinyur Kuswanta Futas Hidayat, MP, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Hak mahasiswa pasal 4 itu berhak memperoleh layanan pendidikan, memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas akademik, kemudian mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program. Kemudian ada UKM Fakultas Pertanian, yaitu ada UKM THP, Gamatala, Himapik, Perma Agite, Himapet, Himagro, Himaseperta, Permatep, Himasilva, dan Himaprotekta. PKKMB pada hari keempat tanggal 19 Agustus 2022. Narasumber yang pertama oleh Dr. Insinyur Arif Koiston MSc, yaitu mengenai pengenalan jurusan dan pengenalan dosen-dosen. Dosen-dosen PA yaitu berjumlah 26. Kurikulum PS Peternakan oleh Sri Suharyati, SPT, MPT. Adapun visinya yaitu menjadi prodi unggul dan ilmu teknologi serta berkontribusi secara lokal, nasional, dan global dalam pengembangan sumber daya peternakan dan kearifan lokal berkelanjutan. Kemudian ada misinya, satu, mengembangkan lembaga pendidikan tinggi di bidang peternakan yang efektif dan efisien pada era industri 4.0. Yang kedua, mengembangkan program-program pendidikan di bidang peternakan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan penelitian berbasis kearifan lokal dalam menghasilkan produk iptek dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong proses inovasi iptek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, membangun sinergi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal dari dalam dan luar negeri. Kemudian mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemerdekaan belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Oleh Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada jurusan peternakan oleh Dian Septinova, SPT MTA, yaitu program studi peternakan berdiri pada tahun 1990 dan terakreditasi B. Kemudian ada Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak tahun 2017 dan terakreditasi B. Kemudian itu saja resume PKKMB yang saya dapatkan pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.